Gini. Di tahun 2024, kalian tuh pernah mikir nggak? Gue sekarang nih kalau beli HP minimal RAM-nya nggak mau kecil lah. Gue nggak mau kecil-kecil banget lah. Nanti bakal lemot lah, nge-lag lah, apalah. Tapi permasalahannya kalau kita beli handphone dengan kapasitas RAM yang gede, kadang budgetnya nggak nyampe gitu, nggak nutup gitu. Oke, di video kali ini gue bakal kasih panduan-panduan menurut pengalaman gue dan menurut knowledge yang gue tahu. Jadi kalau ada yang kurang dari gibahan gue ini, dari bacotan gue ini, monggo langsung tulis di kolom komentar biar video ini makin berbobot, makin berisi. Anjay. Udah mikirin begitu-begituan gue. Nah, sekarang gini, kalau kalian mau pilih handphone paling worth it, biar nggak lemot, biar nggak apa, nggak melulu HP lemot itu karena RAM. Kalian juga harus lihat dulu chipsetnya apa, operasi sistemnya apa, ya kan? Dan jarang yang disebutin sama reviewer-reviewer yang ada, baterainya, kesehatan baterainya. Sejos apapun chipsetnya, segede apapun RAM-nya, kalau baterainya udah nggak sehat, HP itu cenderung lemot. Dan yang paling penting dan jarang diumbar sama orang biar HP itu nggak lemot, LCD-nya masih ori atau nggak, itu ngaruh loh. Nanti gue bakal coba jelasin. Oke, kita mulai dari operasi sistem dulu ya. Kalau seandainya lo mau Android yang operasi sistemnya paling halus, saran gue salah satunya ya, si Pixel. Pixel ini salah satu operasi sistem software Android yang menurut gue cukup smooth. Gue bandingkan dengan RAM yang sama, gue bicarain RAM ya, meskipun gak melulu speed itu dari RAM. Handphone ini tuh ngerasa simple dan ngerasa nggak terlalu banyak apps-apps yang menurut gue nggak perlu-perlu amat, dan handphone ini ngerasa ringan banget dipakai. Itu yang gue rasakan. Jadi kalau seandainya lo beli Pixel RAM-nya misalnya cuma 4 GB, itu bisa di-compare lah sama Android yang RAM-nya 6 GB yang lebih besar. Ingat, nggak melulu RAM itu soal nge-lag-ngelekan ya. Dan kalau kita ngomongin soal iPhone, ini beda lagi. Operasi sistem iPhone ini lebih sangar lagi. Lalu kalau pegang iPhone RAM 2 GB, itu bisa diadu sama Android RAM 6 GB. Gua berani jamin. Nanti gua kasih bukti approval ya, bukti konkret ya, kalau software handphone itu menentukan dan chipset juga menentukan. Nggak melulu soal RAM ya. Jadi menurut gue di tahun 2024, spesifik minimal RAM berapa? Tonton dulu video sampai habis. Nah, gue ambil contoh dulu deh si iPhone ini dari operasi sistem sebuah handphone yang paling tersmooth yang pernah gue pakai. Kita ambil contoh dan analoginya si iPhone SE 2020 ini. Kalau kita tahu chipsetnya ya sebagus apa, sejauh apa, seharusnya lo pengguna Apple udah pada tahu. Tapi kalau belum tahu, chipset yang ada di iPhone SE ini adalah chipset iPhone 11. Dan di video ini gue bakal coba kasih lihat ngebandingin iPhone SE ini yang RAM-nya, handphone merah yang lagi gue pegang ini, RAM-nya cuma 3 GB. Parah kan? Kecil kan? Gue yakin Android lo yang harga sejutaan tuh RAM-nya 6 GB, 4 GB, ini cuma 3 loh. Gue bakal coba bandingkan dengan handphone baru banget ya. Ini RAM-nya ya, total RAM ya, embel-embel di 16 GB. Lo bisa lihat sendiri tuh ya, RAM-nya 8 plus 8, 8 plus 8 virtual, di totalin embel-embel RAM-nya 16 GB. Nah, gimana hasilnya ketika RAM 3 GB itu dibandingkan dengan Android yang RAM-nya 16 GB? Lo mau tahu hasilnya? Gue yakin mungkin buat lo yang sering nonton video-video di channel ini udah tau lah hasilnya. Tapi di video ini bakal gue buktiin karena kita ngebahas spesifik mengenai RAM ya. Jadi RAM 3 GB ini bakal lebih smooth, bakal lebih lancar di iPhone ini ketimbang di Android. Gue kasih lihat buktinya. Ini handphone ini kalau kita pakai jelas lebih enak si SI yang RAM-nya cuma 3 GB ketimbang Android yang RAM-nya totalnya dan embel-embel 16 GB. Ini sangat beda jauh sekali. Dalam kehidupan nyata gue pakai kedua handphone ini, si Android yang RAM-nya 16 GB itu sometimes gue buka Maps nge-lag, sometimes gue buka YouTube force close, sometimes gue ngegame kayak berasa kayak patah-patah. Semua itu terjadi ya karena chipsetnya apa, softwarenya apa. Jadi beban yang ditanggung itu emang beda kasta. Misal RAM 3 GB yang ada di iPhone itu beban software yang ditanggung itu ringan. Beda dengan Android, bebannya itu gede sekali. Udah bebannya gede, beban software di Android itu gede, ditambah lagi chipsetnya loyo. Jadi itulah kombinasi yang ngebuat handphone itu jadi nge-lag.
Oke, ini kalau kita coba nyalakan nih gue tekan bareng-bareng ya. Mana yang duluan masuk menu? Apakah Android yang RAM-nya 16 GB di sebelah kiri yang lebih dulu masuk menu? Apakah iPhone yang RAM-nya cuma 3 GB berkali-kali lipat lebih kecil daripada Android yang sebelah kiri yang RAM-nya 16 GB? Kira-kira menang mana nih? 16 GB atau 3 GB? Ini kita tunggu ya. Ini logo Apple udah kelihatan, logo Itel udah kelihatan. Kira-kira siapa yang masuk menu duluan? Kita tunggu. Kita tunggu di sini ya, tunggu sabar boy. Set, Itel udah mulai cerah, tara, dan iPhone duluan yang masuk menu. Itel masih loading sepersekian detik. Dan iPhone udah bisa dipakai dan Itel udah bisa dipakai juga. Jadi lu bisa lihat di sini ya, RAM 3 GB jauh lebih ngebut dibandingkan si RAM 16 GB. Oke, sekarang kita balik ke topik lagi. Jadi kalau Android yang biasa-biasa aja kira-kira minimal berapa bang RAM-nya? Gue nggak bisa kasih patokan, cuman ini saran gue ya. Kalau seandainya lu beli Android yang baru ya, yang tahun-tahun baru, yang benar-benar baru launching, pilihlah Android yang RAM-nya itu 8 GB. Karena gue yakin pabrikan itu kalau udah ngasih RAM 8 GB, handphonenya itu dipakai buat apa? Sesuai peruntukannya lah. Intinya gini, ada harga ada rupa. Lu nggak bakal bisa dapet chipset yang overkill dengan RAM yang gede. Nggak bakal bisa. Jadi harus ada yang lu korbankan. Kalau seandainya lu mau RAM-nya nggak terlalu gede tapi chipset overkill, beli yang second-second. But the problem is, handphone second juga ada resikonya. Nah, jadi saran gue, kalau lu emang orangnya suka beli yang baru-baru, minimal RAM yang harus lu punya, saran gue ya, di tahun 2024, RAM 8 GB. Nah, RAM 8 GB ini aja ya, karena chipsetnya begitu ya, penonton gue tuh pada bilang, bang gue make agak-agak nge-lag kok kadang-kadang. Nah, itu udah bukti minimal 8 GB. Karena kalau di bawah ini ya, kalau lu beli handphone baru di bawah ini, apalagi kasar 1 juta 2 juta, bakal lo rasakan tuh handphone gak enak. Karena penonton gue aja pada ngeluh ke gue gitu waktu gue review handphone yang RAM 8 GB ini. Bang, gue ngegame agak panas kok. Bang, gue ngegame kadang gini. Banyak kok komentar-komentar yang gue baca waktu gue nge-review ngebahas handphone yang lagi kalian lihat ini. Jadi ya standarnya 8 GB lah menurut gue. Tapi kalau di bawah itu misalnya lo beli handphone baru RAM 4 GB ya kan. Mengingat chipsetnya biasa aja yang dikasih sama pabrikan, itu bakal nyiksa lu sendiri. Ya tapi sesuai harga, sesuai rupa lah. Sesuai peruntukannya lah. Kalau lu mampunya segitu, ya seharusnya lu juga harus sadar diri, kapasitas handphone ini tuh maksimal dipakai buat apa sih, ya kan? Jadi saran gue, kalau lu mau mengincar RAM, standar RAM itu berapa? Kalau handphone kekinian yang baru, menurut gue lu ambil yang 8 GB. Tapi kalau handphone second, handphone bekas ya, yang chipsetnya menurut gue masih oke-oke aja, itu minimal 6 GB udah cukup lah menurut gue ya di tahun 2024. Kalau lu pilih RAM yang 4 GB ya agak sedikit ya gimana gitu. Cuman kalau Pixel agak sedikit pengecualian sih. Karena gue pakai Pixel masih ya kalau pemakaian ringan masih oke-oke aja. Intinya RAM 8 GB buat handphone baru, Android murah, RAM 6 GB buat HP second, RAM 4 GB ya si Pixel lah pengecualian.